Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Mari sama-sama saya ajak kita berdoa, kita mulai ibadah kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya masih ada Tuhan. Roh Kudus masih ada bekerja dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur hari ini ya Allah. Engkau beri kami kesempatan beribadah, memuji Engkau, meninggikan nama. Kami berdoa, kami sepakat, biarlah Engkau ditinggikan di bumi dan di surga. Nama-Mu saja yang disanjung, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan pujian ini sama-sama sebagai doa kita, nyanyian kita, pengagungan kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Angkat tangan kita. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Lagi sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga,
dipakai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu ditinggikan di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami. Karena kami tahu bumi ini akan berlalu, bulan tidak bercahaya lagi ya Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu. Kami pegang janji-Mu, setiap kami yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kami bersuka cita sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Dalam nama Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bumi akan berlalu saudara, bulan tidak akan bercahaya lagi. Sebab itu firman Tuhan. Mari kasih tahu kiri kanan saudara, jemaat yang ada di rumah, siapapun, istri saudara, suami saudara, orang tua saudara, kasih tahu, semua akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah. Ayo kita menari sama-sama. Nyanyikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Pasti digenapi. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Pakai bahasa Jawa sama-sama. Shalalalalala, aku presto Yesus. Shalalalalala, aku presto Yesus. Lagi ya sama-sama. Shalalalalala, aku presto Yesus. Shalalalalala, aku presto Yesus. Sekarang pakai bahasa Mandarin. Shalalalalala, oh I need you Yesus. Shalalalalala, oh I need you Yesus. Sekali lagi. Shalalalalala, oh I need you Yesus. Shalalalalala, oh I need you Yesus. Katakan, oh I need you Yesus. Oh I need you Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Wow, haleluya. Semua akan berlalu Bapak Ibu Saudara.
percaya janji Tuhan buat saudara dan saya pasti digenapi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setia Tuhan buat saudara dan saya. Itu yang kami tahu, siapa Tuhan yang kami sembah. Kami tidak ragu janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami. Sampaikan isi hatimu ya Allah. Bagian kami berserah, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bagian kami percaya. Nyanyikan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan. Nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berharap mujizat, kita berharap kesembuhan terjadi hari ini dalam hidup kita, baik bagi orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini jemaat terbaring di rumah. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kita mewakili orang-orang yang kita kasihi, mereka yang sakit. Percaya masih ada mujizat Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak ragu.
ada di rumah, angkat kedua tangan kita. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup meneguhkan hati kami, yang sanggup meneduhkan setiap hati kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan, kami tahu ada penolong yang setia, ada Yesus yang selalu menghibur kami yang lemah, kami yang susah. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan iman kami ya Tuhan. Kemana kami mencari damai, kami tahu hanya ada di dalam Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai respon kita, pengakuan iman kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Ini doa kami Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang bisa kita bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih sungguh lagi bersama-sama. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Ambil waktu kita menyembah sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kasih ya Tuhan, Engkau Yesus yang menghibur hati kami, Yesus kekuatan kami. Ya
Iralamaya sane, iralamaya takaramaya namu. Haleluya. Iralamaya sane. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Angkat kedua tangan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan iman kami berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biar musik saja. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Mari kami sama katakan, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya.
Selama-lamanya Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala keadaan ini. Engkau terlebih besar dari pergumulan kami. Yesus terbesar dalam hidupku. Kau segalanya Tuhan. Kianara lama ya syanara lambo. Haleluya, haleluya. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau deklarasikan kembali dalam hidup kami bahwa Tuhan, Kaulah yang terbesar dalam hidup kami. Keadaan sekeliling kami bukan yang besar, tapi Engkaulah yang terbesar dari hidup kami. Goncangan ini lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang terlebih besar. Engkau lebih besar daripada apa yang kami butuhkan dan perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit. Engkau lebih besar dari segala kebutuhan kami. Engkau lebih besar dari segala pergumulan hidup kami. Engkau lebih besar dari ketakutan kami. Engkau lebih besar daripada segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Engkau terlebih besar. Engkau lebih besar ya Tuhan. Engkau lebih besar ya Tuhan. Tidak ada yang setara denganmu. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak pernah berubah. Kekal, ajaib, Allah yang dapat diandalkan sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh tiada yang lebih besar dari-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Kiana ramaya syandara lambo. Shiana makarala yara lamaya syandara labara labara. Kami hidup dalam-Mu. Kami kuat dalam-Mu Tuhan. Oh labara 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 labara. Shikala labara 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 labara. Shiana bakara labara 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 labara. Kami yang lemah pagi ini kami berkata kami kuat. Kami yang kekurangan pagi ini kami berkata kami berkelimpahan. Kami yang sakit hari ini kami berkata kami disembuhkan oleh bulu dan darah-Mu ya Tuhan. Kami dibela, kami dilindungi, kami dipelihara, kami ditolong oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh ralabara labara labara labara. Syada bakara labara 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 labara. Syada bakara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Ada banyak yang kami nggak mengerti, tapi di dalamnya kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Sebab yang kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi-Mu. Bahkan ke depan kami Tuhan, kami alaskan juga ucapan syukur kami Tuhan. Apa yang ada di depan kami, kami berkata semua itu baik. Semua itu sungguh baik. Sebab kami berjalan dengan Allah yang baik. Sebab kami berjalan dengan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hebat,
Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu kekal dan ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memasuki bulan ke-8 tahun 2021 Tuhan. Engkau tetap Allah Immanuel bagi kami. Engkau tetap Allah sebagai gembala kami yang baik. Dalam segala perkara kami tahu di dalam Engkau kami beroleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini. Pujian, penyembahan, doa kami di hadapan-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Kami percaya dalam ibadah ini ada kuasa anugerah Tuhan yang mengalir bagi kami semua. Ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Ada mujizat. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada kesembuhan. Ada pintu-pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati juga perjamuan kudus yang akan kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Bila anugerah-Mu mengalir bagi kami semua, kami buka hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Terus menjadi doa kami agar kita semua mengalami perlindungan dan kemurahan Tuhan, khususnya dalam masa-masa ini tuh. Kami berdoa, kalau ada di antara kita ada yang sakit, saya berdoa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan kalau ada di antara kita yang dalam pergumulan, mungkin dalam pergumulan yang sangat berat, kami berdoa, apapun pergumulan itu, pertolongan Tuhan itu menjadi nyata atas kita semua. Yang setuju mengerti, percaya sama Tuhan, katakan amin. Bapak Saudara, ya kita sudah masuki PPKM darurat hari-hari ini dan diperpanjang. Ya, kadang begini mungkin Bapak Saudara menatap saya, wih rambutnya panjang ya, iya betul, jadi panjang nih rambut karena nggak digunting-gunting, mau pergi gunting rambut juga, saya pikir nggak perlu gitu ya. Tapi saya pikir ya pun rambut panjang begini, udah panjang maksudnya Bapak Saudara ya. Ya saya pikir-pikir bersyukur juga ya, masih punya rambut loh Bapak Saudara. Loh kalau gitu nggak punya rambut gimana? Ya bersyukur juga Bapak Saudara nggak punya rambut. Saudara nggak usah pusing potong rambut, ya cuma dicukur aja cukup itu, ya rambutnya beres. Nah, Saudara, dalam masa PPKM darurat ini, mungkin hari-hari ini kita mengalami, mungkin atau kita melihat, atau juga mengalami saya bilang, orang-orang dekat sekeliling kita itu mulai terpapar COVID. Ya ada banyak klaster keluarga, ada banyak jemaat pelayan Tuhan, keluarga demi keluarga yang terpapar COVID. Ya, ada yang klaster keluarga. Saya pun mengalami, Bapak Saudara, ya. Adik ipar saya sekeluarga kena COVID, papa mama saya kena COVID juga. Adik saya, ponakan saya tinggal satu rumah kena COVID semua. Ya, tapi sudah lewat masa kritisnya. Sempat saturasi daripada papa saya itu ya, sempat 68. Ya, mestinya normalnya di atas 95, ini udah 68. Saya nggak bisa buat apa-apa, hanya bisa berdoa ya. Saya lihat videonya itu, papa saya yang sedang saturasi 68 itu gemeteran dan sesak nafas. Wah, mengerikan sekali. Tapi semua itu sudah lewat ya. Bapak Saudara, mungkin kita sendiri ngalami terpapar COVID. Saudara, keadaan ekonomi yang semakin tidak baik. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin kehilangan keluarga. Artinya begini, Bos, ada yang meninggal. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita mungkin begini, Saudara. Ini bagaimana ya ke depannya ya? Masih ada harapan gak ya? Sebetulnya pertanyaannya begini. Bukan kita tanya bagaimana ke depannya dan masih ada harapankah? Pertanyaannya begini, Saudara. Semestinya, masihkah kita punya pengharapan pada Tuhan? Mestinya begitu loh Bapak Saudara. Saudara, saya mau beritahu ada kabar baik dari Roma 15 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan kitab Roma 15 ayat 12 sampai ke 13.
Ayat ke-12, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, dari 2 ayat ini kita menemukan ada 3 kali kata pengharapan ya. Ada 3 kali kata harapan ya. Diawali dari kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya. Saudara, harapan itu lawan katanya adalah putus asa. Berapa banyak hari-hari ini orang menjadi frustasi dan putus asa. Tidak ada harapan. Lalu kata kedua itu, semoga Allah sumber pengharapan. Dan diakhiri dengan kata, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ada kata harapan, lalu sumber pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini banyak orang kehilangan harapan? Tapi dari kitab Roma 15 ayat 12-13 kita menemukan ada kata harapan. Masih ada harapan. Kasih tahu kiri kananmu di rumah, masih ada harapan. Masih ada harapan. Saudara, ayat 12 bilang, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Inilah satu perkataan kitab nubuatan ya, dari kitab Yesaya yang menuju kepada siapa yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat. Kepadanya lah bangsa-bangsa menaruh harapan. Saudara, kita dalam Kristus, saya memberitahu begini, selalu ada harapan. Amin. Tapi saudara 13 bilang begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Saudara, firman Tuhan katakan Allah itu sumber pengharapan. Kata lainnya, Allah itu pemilik pengharapan. Allah itu adalah pengharapan itu sendiri. Saya ulangi. Ayat ini mengatakan pada saya dan saudara, Allah itu sumber pengharapan. Allah itu pemilik yang punya pengharapan. Pemilik pengharapan. Dia yang punya pengharapan, pemilik pengharapan. Dan Allah itu sendiri adalah pengharapan itu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada pengharapan yang lain di luar Tuhan, saya mau bilang begini, itu pengharapan yang sementara. Ya, itu pengharapan KW-KW gitu Bapak Saudara ya, kaleng-kaleng gitu. Pengharapan kaleng-kaleng. Atau ada istilahnya pengharapan PHP, pemberi harapan palsu bahkan. Saudara, kenapa saya bilang begitu Saudara? Pengharapan yang sementara. Manusia itu pengharapan yang sementara. Uang itu pengharapan yang sementara. Jabatan itu pengharapan yang sementara. Saudara kasih dalam Tuhan, berapa banyak kita bisa melihat uang tidak pernah bisa membeli kematian, membayar kematian, saudara. Ada banyak orang di rumah sakit, tentunya yang kena COVID, sangat membutuhkan oksigen pada hari-hari lalu. Gak tahu sekarang, saudara. Uang tidak bisa mendapatkan itu. Kalau nggak ada, udah. Saudara, kalau pengharapan kita itu salah, pengharapan kita itu pada manusia, pada uang, pada jabatan, artinya kita sedang menaruh pengharapan kita pada tempat yang salah. Saudara, sebenarnya pada siapa sih atau pada apa sih pengharapan kita taruh, saudara? Pengharapan itu sangat penting. Coba kita koreksi hidup kita lagi yuk. Sebenarnya pada apa? Pada siapa kita taruh pengharapan itu? Pada manusia? Pada uang? Pada jabatan? Saudara, kenapa saya bilang pengharapan, saya singgung pengharapan ini sangat penting bagi kita. Saudara, ada yang meneliti begini, manusia hidup tanpa makanan, gak makan itu bisa 40 hari. Tanpa minum, manusia bisa hidup tanpa air, tanpa minum maksud saya, 4-7 hari. Tergantung temperatur keadaan dia tinggal. Ya, tergantung lagi ketegangan.
Tapi maksimal 7 hari. Tanpa ada air minum, tanpa ada minuman, mereka nggak bisa hidup manusia. Tanpa oksigen, manusia bisa hidup tergantung fisiknya. Ya, bisa 10-15 menit. Tetapi saya mau bilang begini, tanpa harapan, manusia cuma bisa hidup beberapa detik. Saudara, ada banyak orang karena merasa putus asa, frustasi, gak bisa buat apa, hilang harapan. Akhirnya banyak orang bunuh diri. Ke supermarket, beli baygon, buy and gone. Kenapa? Karena hilang pengharapan, karena putus asa. Tapi saya mau bilang begini, Alkitab pada hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Allah adalah pemilik pengharapan itu. Allah adalah pengharapan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berharap, tentunya kita berharap tentang sesuatu yang tidak bisa berubah-ubah. Sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang kekal. Dan saya mau beritahu itunya ada pada Tuhan, dalam Kristus Yesus. Saudara, pengharapan sejatinya kita bisa temukan, pengharapan sejati itu kita bisa temukan ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Itulah pengharapan sejati kita, saudara. Saudara, jangan cari pengharapan yang lain pada hari-hari ini. Pastikan pengharapan kita yang sejati, yang kita temukan ketika kita sungguh-sungguh menghadapkan wajah kita pada Tuhan. Mencari Tuhan, mencari wajahnya sungguh-sungguh hari ini. Saudara, ketika orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah melalui padang gurun selama 40 tahun. Pelajaran banyak bagi mereka. Tetapi waktu Musa mengutus 12 pengintai, mereka melihat hal yang sama. Mereka mendengar hal yang sama. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka menikmati hal yang sama. Tetapi ketika 10 orang pulang, itu dengan keputusasaan. Gak ada harapan kita bisa masuk. Tapi hanya 2, Yosua dan Kaleb, melihat hal yang sama, keadaan yang sama, ngalamin yang sama. Tapi mereka berkata begini, itu harapan, kita punya pengharapan, kita masuk ke tanah Kanaan itu. Saudara dengar baik, bukan apa yang kita lihat hari-hari ini, bukan apa yang kita alami hari-hari ini, bukan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, tetapi menentukan adalah pada siapa kita berharap. Yosua Kaleb berharap perkataan Tuhan, bahwa kita akan menduduki tempat itu seperti apa yang Tuhan janjikan, tanah berlimpah susu dan madu. Saudara dengar baik, 2 orang ini ketika dia melihat janji Tuhan, ada semangat, ada harapan, ada perkataan optimis yang keluar. Tetapi 10 orang melihat tidak ada harapan, melihat keputusasaan, perkataan pesimislah yang keluar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tadi bilang semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu beroleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, untuk kita mengukur hidup kita, sudahkah kita punya pengharapan yang benar atau tidak benar? Atau jangan-jangan pengharapan kita pada yang kaleng-kaleng gitu pada saudara, ya? Atau pada manusia yang cuma bisa mungkin PHP, pemberi harapan palsu. Saudara, kita cek sederhana sekali begini. Kalau ada sukacita, kalau dalam hidup kita masih ada damai sejahtera, kalau hidup kita masih ada dalam iman, berarti Allah itu sumber pengharapan kita. Ayat itu jelas bilang, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan dalam damai sejahtera dalam iman. Artinya kalau pengharapan kita benar Bapak Ibu Saudara, maka itu Tuhan akan penuhi kita dengan damai sejahtera. Tuhan akan penuhi kita dengan sukacita, iman. Oleh kekuatan Roh Kudus yang membuat pengharapan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tapi kalau kita ketemukan dalam hidup kita hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Kenapa? Mungkin karena kita melihat tabungan kita udah gak ada lagi uangnya. Mungkin kita melihat keadaan, bukan kita memungkiri keadaan, saudara. Tapi pada siapa sumber pengharapan kita, itu akan menentukan, saudara. Amin, Bapak Saudara. Saudara,
14 hari yang lalu, ya kalau hari-hari ini saudara ya, kalau orang ada batuk-batuk terus, kita takut. Bener gak? Pilek gak sembuh-sembuh, takut. Bener gak saudara? Ya, padahal di masa-masa yang lalu sebelum pandemi batuk pilek biasa aja, gak ada masalah buat kita. Tapi kalau ada orang batuk terus-menerus dan gak sembuh-sembuh, kita takut dekat orang itu. Ya, coba kita berkerumun tiba-tiba ada orang batuknya beda. Bubar saya beda. Langsung bubar. Takut. Ya, batuk, pilek, apalagi demam, Bapak Saudara, demam ya. Makanya kalau kita pergi kita diukur temperatur tubuh kita. Nah 14 hari yang lalu, istri saya tiba-tiba dia nggak pernah tidur siang. Dia bilang dia mau tidur siang jangan diganggu. Oke, saya pikir ada apa gitu. Ketika 1:30 dia belum turun-turun, dia tidur sekitar jam 11 itu dia tidur. 1:30 saya masuk ke kamar, kok AC nggak dinyalain. Lalu saya pegang tubuhnya, panas sekali. Lalu saya ambil temperatur yang bukan digital ya, temperatur yang air raksa tuh temperatur zaman dulu, yang kalau diukur di ketiak itu mesti 5 menit. Saya ukurkan ke dia, baru 3 menit saya angkat, itu sudah 38,5. Tinggi banget. Dan secara nalar saya harus preventif langsung. Secara logika saya mulai pikir begini, saya harus siapkan baju, siap-siap, kemas koper, baju, saya akan pergi PCR, swab dulu lalu PCR, istri saya dan saya, karena kita tidur satu kamar. Itu secara nalar, secara preventif kita logika melakukan itu. Lalu saya ambil, nggak panik saudara, ambil itu, ambil ini, saya mau beres-bereskan gitu. Lalu saya bilang, kamu minum Panadol dulu, minum Sanmol waktu itu ada minum Sanmol, obat pereda, panas. Dan setelah itu, dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mesti bagaimana? Roh Kudus saya mesti bagaimana? Dan tiba-tiba ada satu kesan begini. Gak usah panik, tenang. Ada hati begitu ya. Ya betul, saya beresin baju, gak mau panik gitu, tenang gitu ya. Kami berdua pergi dengan artinya kalau di swab positif, kami langsung karantina mandiri. Supaya ada anak mertua di rumah gak kena gitu ya. Lalu tiba-tiba ada suara begini. Telepon dokter. Bisa telepon dokter. Kebetulan dokter yang menangani orang tua saya, jadi saya bisa punya kontak dengan dia, saya bisa bicara. Dok, ini istri saya demamnya baru 3 menit aja diukur dengan temperatur bukan digital 38,5 dok. Pergi PCR cepet katanya. Oh gitu dok ya. Oke, lalu saya matikan handphonenya. Nggak lama sekali lagi ada suara begini, telepon lagi sekali lagi. Ya udah, saya bilang ini siap-siap kita mau pergi PCR, swab. Dan siap-siap kita tinggal isolasi mandiri, mungkin di apartemen atau bagaimana, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya telepon lagi, dok, ini sudah minum obat pereda panas, ya, oke. Begini dok, saya mau bilang istri saya itu ada masalah di kantong kemih. Memang dulu 2014 pernah dioperasi kantong kemihnya. Oh, begitu. Nah, itu kemungkinan besar bisa saja terjadi, mungkin kata dia. Itu bisa terjadi infeksi saluran kemih kata dia. Oh ya, jadi gimana dong? Ya Pak Fen, kok coba, dia panggil saya, kok tolong beli obat, disebut namanya. Itu obat 1 dosis doang, sekali minum aja udah cukup. Kita observasi 6 jam, kita lihat bagaimana demamnya turun atau tidak. Kalau virus, demamnya susah turun. Nah, saya beli obat itu bla 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 sampai jam 7 malam, saya observasi lagi, nggak demam lagi. Nah, terus saya tanya, dok, sekarang udah nggak demam? Oh kalau gitu betul, itu infeksi saluran kemih. Ya udah kalau gitu beli obat 1 lagi, tambahin, udah. Jadi malam itu nggak demam sepanjang malam sampai besok pagi. Tapi tetap kami preventif, kami besoknya tetap pergi swab, ya, swab dan saya negatif semua gitu. Puji Tuhan sampai hari ini. Jadi saya mau cerita begini, Bapak Saudara. Waktu dalam keadaan seperti begitu, Saudara, saya mau beritahu, sebetulnya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi bagaimanakah kita cara meresponi Tuhan dengan benar-benar? Sebetulnya dengan sederhana Tuhan menuntun saya beberapa langkah itu. Dan saya melakukan dengan tepat. Ya nggak ada salahnya kalau saya PCR itu. Tapi kan jadi panik tuh satu rumah. Saya beritahu mami saya begitu harus begini, begini. Wah panik loh Bapak Saudara. Saudara, oleh kekuatan Roh Kudus, kita akan mengalami pengharapan yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Saudara, satu lagi kesaksian. Di bulan yang lalu, ketika perjamuan kudus di awal minggu, ya kemarin Juli, ya di bulan lalu,
Jadi ada jemaat itu kena COVID. Dia kena COVID, selama 4 hari dia gak bisa tidur. Gak bisa tidur, badannya demam, batuk-batuk, nyeri satu badan, pegel satu badan. Dan hari perjamuan kudus itu, dia mengambil perjamuan. Saudara, ada 2 ekstrim ya. Jangan menganggap perjamuan kudus itu sebagai jimat loh, saudara. Itu salah. Tetapi juga jangan menganggap perjamuan kudus itu seperti biasa-biasa aja. Itu juga salah, Bapak Saudara. Yang kita percaya lewat perjamuan kudus, ada anugerah Tuhan mengalir buat hidup saya dan saudara. Di dalam perjamuan kudus ada pertolongan Tuhan. Karena itu melambangkan tubuh dan darah Yesus sendiri. Setuju mengerti, katakan amin. Jadi saya mau ajak jemaat jangan sampai itu jadi sesuatu kayak jimat loh. Enggak, salah, itu salah banget. Tapi jangan anggap itu sebagai, itu rutinitas gereja. Kalau kita perjamuan kudus ya sebulan sekali. Salah. Saudara, saya mau beritahu perjamuan kudus adalah sarana untuk mengalirkan anugerah Tuhan bagi gerejanya, yaitu saya dan saudara. Jadi hari itu dia ambil perjamuan kudus, Bapak Saudara ikut perjamuan kudus. Dan dia bilang begini, dia bersaksi bahwa malam itu dia bisa tidur nyenyak banget, gak pernah begitu. Demamnya langsung turun. Lalu esoknya dia mulai segar pulih dan sembuh, Bapak Saudara. Jadi saya mau ajak begini, saudara. Dalam apapun setiap kali kita ibadah, saudara, kita tahu yang paling penting dalam ibadah esensinya adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita, Bapak Saudara. Karena saya mau berdoa buat kita. Tidak ada satupun yang menyaksikan ibadah ini hilang pengharapannya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan saudara yang mulai pudar itu bangkit kembali dalam nama Yesus. Pengharapan saudara itu kembali melimpah-limpah oleh karena kekuatan Roh Kudus. Karena pengharapan yang kita taruh pada sumber yang benar, yaitu Allah sendiri, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Saya tutup dengan satu ayat, Bapak Saudara. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena pengharapan kita ada pada sumber yang benar, yaitu Allah sendiri. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin, Bapak Saudara. Kita akan siapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, pada akhirnya kami menemukan hanya pada Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah berubah. Hanya pada Engkaulah pengandalan kami. Sebab Engkau besar ya Tuhan, Engkau kekal ya Tuhan. Hanya padamu pertolongan kami. Hanya padamulah kesembuhan kami. Hanya padamulah pemeliharaan yang ajaib. Pertolongan pembelaan-Mu ya Tuhan. Hanya padamu ada masa depan ya Tuhan. Hanya padamu ada harapan Tuhan.
Sebab Engkaulah pemilik harapan itu sendiri ya Tuhan. Allah sumber pengharapan yang memenuhi kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita melalui iman. Oleh kekuatan Roh Kudus, kami mengalami pengharapan yang berlimpah-limpah. Mari berharap kembali sama Tuhan. Selalu ada harapan, selalu ada masa depan. Mari angkat tanganmu sungguh-sungguh ketika kita menghadapkan wajah kita sama Tuhan. Pengharapan sejati itulah ada pada Tuhan sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Perjamuan kudus adalah sarana anugerah Tuhan mengalir turun atas hidup kita. Karena setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita mengingat akan pengorbanan, akan kebaikannya, akan kasihnya, akan pengampunannya, akan belas kasihan, akan kemurahan Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau ajaib ya Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan. Sembuhkan. Berkati ya Tuhan. Berkati. Sembuhkan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan umat-Mu. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Berkati. Yesus, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami masuk perjamuan kudus hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti dan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang dituliskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa malam Tuhan Yesus belum disalibkan, ia mengangkat roti dan memecah-mecahkan dan berkata, roti ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah paling lama daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Sudah itu ia mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minum menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah bak persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu ajaib, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibela, kami dikasihi, kami dipelihara, kami ditolong oleh Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati dan iman kami. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Terima berkat kasih berlimpah dari Allah Bapa yang buat hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih Anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidupmu beruntung dan berhasil. Disembuhkan, dipulihkan, keluargamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.